Oke. Eh, Halo Pak Ari, apa kabar? Sehat Pak. Oke. Barangkali sebelum kita memulai wawancara ini, alangkah lebih baik kita perkenalan dulu. Ya. Untuk Pak Ari ini apa pangkalan tugasnya itu di mana Pak? Saya di SMP Bukit Hermon. Oh, SMP Bukit Bukit Hermon. Ya. Oke, sebelumnya saya minta maaf ya Pak Ari ya karena mengganggu waktunya sedikit. Ya, Pak. Karena pada hari ini saya itu ada ditugaskan di modul 3.1 yaitu melakukan wawancara terhadap kepala sekolah ya, terutama Pak Ari sebagai kepala sekolah Bukit Hermon yang letaknya di Desa Bekut Pak ya. Itu di Desa Bekut. Jadi di sini nanti ya kita akan coba berbicara santai terutama bagaimana menangani sebuah kasus yang ada di SMP Bukit Hermon. Ya. Lalu saya akan coba nanti untuk memberikan beberapa pertanyaan ya yang santai aja Pak ya. Ya. Jangan terlalu grogi atau apa. Saya yakin Bapak ini udah the best karena saya rasa Bapak apalagi sebagai kepala sekolah. Kira-kira udah berapa lama Bapak sebagai kepala sekolah di SMP Bukit Hermon? Jalan 4 tahun Pak. 4 tahun Ya. sudah cukup lama juga Pak ya itu. Tapi masih energik saya lihat Bapak. Terima kasih. Oke, langsung aja kita Pak ya. Iya Pak. Gini Pak, untuk pertanyaan pertama itu selama Bapak memimpin ya terutama untuk SMP Bukit Hermon itu, bagaimana cara Bapak dalam mengidentifikasi suatu kasus atau masalah yang terutama masalah atau kasus tersebut melibatkan Bapak atau sekolah Bapak? Apakah itu kasus tersebut dalam bentuk dilema etika ataupun bujukan moral? Kira-kira bagaimana Bapak mengidentifikasi itu? Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Nah, cara saya Pak mengidentifikasinya, yang pertama saya harus pahami dulu. Saya harus memahami dulu masalah apa yang memang betul ada di SMP Bukit Hermon. Yang pertama yang harus saya pahami, apakah itu betul-betul kasus yang memang merugikan SMP Bukit Hermon ataupun memang kasus yang harus menuntut saya untuk bertindak gitu Pak. Iya. Jadi yang pertama saya harus pahami dulu itu kasus seperti apa, itu masalah seperti apa. Apakah kasus itu dalam skala yang kecil ataupun dalam skala yang besar. Dan jadi saya harus mengidentifikasinya dulu dengan cara memahami Pak. Iya. Dengan cara saya memahami, saya bisa mengetahui dan saya bisa mengambil langkah selanjutnya Pak. Jika saya tidak pahami kasus itu seperti apa, maka saya tidak akan bisa mengambil keputusan, apalagi saya bertindak Pak. Saya pikir ke dalam bertindak itu sudah langkah yang lebih jauh gitu Pak. Jadi yang paling utama, cara saya mengidentifikasi itu memahami Pak. Kalau kita pikirkan, kalau kita amati bahwa identifikasi itu kan bagaimana kita mempelajari Pak. Kasusnya sama aja lah itu mempelajari. Nah, dalam mempelajari kasus itu saya harus tahu dulu Pak. Oh ini kasus yang berkaitan dengan siswa. Oh ini kasus yang berkaitan dengan guru. Oh ini kasus yang berkaitan bahkan dengan diri saya sendiri Pak. Nah kalau saya kaitkan dengan pertanyaan Bapak tadi, bagaimana cara mengidentifikasi kasus yang khususnya adalah dilema benar Pak ya? Iya Pak, dilema betul. benar. Dan juga dilema benar itu kan kalau dalam konteksnya itu adalah benar versus benar Pak ya. Benar versus benar. Nah cara saya mengidentifikasinya adalah bagaimana saya bisa melihat manfaat untuk orang lain gitu Pak. Jadi dalam kasus itu saya harus melihat bahwa apakah kasus itu kalau saya selesaikan bermanfaat untuk orang lain, tidak hanya bermanfaat untuk saya. Ketika saya mengetahui bahwa ada kasus dilema benar versus benar, sebagai contoh Pak, misalnya saya contohkan dalam beberapa waktu yang lalu Pak, kami ada salah satu murid di kelas 9 ya, di kelas 9 dia sudah mau lulus Pak ya, dalam persiapan untuk menyelesaikan pendidikan di SMP. Di waktu dia kelas 7 dan di kelas 8 dan di kelas 9 semester 1 Pak, dia adalah anak yang baik Pak. Iya. Dia anak yang baik dan selalu mendapatkan ranking Pak, selalu mendapatkan ranking. Dan dia anak yang baik. Sewaktu-waktu saya mendapatkan laporan dari guru mata pelajarannya bahwa si murid tersebut membawa HP Pak, membawa HP ke sekolah. Dan itu sebenarnya melanggar peraturan tata tertib kami Pak, bahwa di sekolah kami siswa dilarang membawa HP. Tetapi guru mata pelajaran yang bersangkutan merazia dan ketahuan yang membawa HP. Nah artinya adalah bagaimana Pak? Artinya adalah 2 tahun sebelumnya dia selalu berkelakuan baik. Nah ketika di semester 2 ini
dia membawa HP yang melanggar peraturan tata tertib Pak. Walaupun dia 2 tahun sebelumnya dia itu anak yang baik, tetapi dia tetap melanggar peraturan Pak. Dengan alasan, walaupun alasannya adalah dia karena kesusahan untuk mencari materi Pak, kesusahan untuk cari sumber belajar. Kalau di Google dia katanya lebih enak, lebih praktis ya. Maklum lah Pak ya, anak-anak zaman sekarang. Tapi saya dasari juga Pak, ya saya tetap memberikan dia nasihat, saya tetap bertindak, saya tetap memberikan dia suatu penguatan bahwa memang peraturan tata tertib sekolah itu yang utama Pak. Terima kasih. Oke, begitu super Pak ya. Kalau saya cermati dari penjelasan Bapak ini, berarti Bapak mementingkan halayak ramai Pak ya. Sangat luar biasa ini Pak. Lalu setelah Bapak melakukan identifikasi, ya kan ya, selama Bapak memimpin juga, terutama di SMP Bukit Hermon, ya bagaimana Bapak itu cara menjalankan atau mengambil sebuah keputusan di sekolah. Ya terutama pada kasus yang mengandung dua kepentingan, dalam artian dua kepentingan itu yang sama-sama benar atau sama-sama memiliki nilai kebajikan. Kira-kira bagaimana Bapak untuk melakukan atau mengambil keputusan tersebut? Oke, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Nah, jawaban saya dalam pengambilan keputusan Pak, yang paling penting itu adalah keputusan itu seperti saya bilang tadi di jawaban nomor 1, saya mengambil keputusan untuk manfaat bersama Pak. Karena saya yakin setiap kita yang paling penting dalam hidup kita ini adalah bermanfaat bagi orang lain Pak. Jadi begitu juga di dalam pengambilan keputusan, yang saya pikirkan, yang saya tanamkan adalah keputusan itu harus atau bisa menjadi manfaat atau baik bagi semua orang Pak. Jangan hanya saya sendiri, jangan hanya kepala sekolah sendiri, ataupun jangan hanya dewan guru juga, tapi harus ada manfaatnya untuk semuanya, baik dari dewan guru, baik kepada siswa, bahkan setiap semua warga sekolah Pak. Nah, kaitan dengan pertanyaan Bapak tadi mengatakan bahwa yang berhubungan dengan etika Pak ya, berhubungan dengan etika. Nah, kalau saya mengambil keputusan yang berkaitan dengan etika, tata tertib sekolah itu nomor 1 Pak. Jadi berdasarkan tata tertib sekolah, mau siswa itu di awalnya tidak ada kasus, tidak ada hal yang dia menentang tata tertib sekolah, ujung-ujungnya di kelas 9 dia baru melakukan pelanggaran tata tertib sekolah. Nah, tata tertib sekolah itu dibuat untuk mereka Pak, dibuat untuk dipatuhi, dibuat untuk mereka disiplin. Jadi dalam saya mengambil keputusan, yang paling penting adalah manfaat untuk semuanya dan berdasarkan tata tertib itu Pak. Sehingga keputusan ataupun hasil yang saya ambil tidak ada membuat hasil yang mengkotak-kotakan mereka, bahwa ini anak emas, ini hanya untuk kepentingan diri sendiri, ini hanya untuk ngurus si A, ini hanya untuk ngurus si B, tidak. Jadi semuanya saya pukul rata, semuanya kita sama. Dan yang paling penting juga dalam pengambilan keputusan yang efektif itu adalah memang berdasarkan tata tertib sekolah, dan juga kalau kita bicara administratif Pak, berdasarkan dengan dokumen 1 juga Pak. Iya. Terima kasih. Mantap sekali Pak ya. Berarti ini pengambilan sebuah kasus itu berbasis adanya sebuah peraturan ataupun tata tertib sekolah ya. Ada tata tertib Pak. Mantap sekali Pak. Ya, kalau memang saya lihat ya dari pembiasanya pun saya lihat dari siswa SMP Bukit Hermon memang selama ini ya terutama yang masuk di SMK saya lihat akhlaknya bagus-bagus Pak. Itu. Lalu untuk pertanyaan berikutnya, langkah seperti apa yang selama ini Bapak lakukan terutama untuk mengambil keputusan itu Pak? Baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Langkah saya Pak, atau prosedur yang saya lakukan itu sebenarnya ada 3 Pak. Ada 3 dalam pengambilan keputusan Pak. Yang pertama itu saya harus pahami dulu Pak. Saya harus pahami dulu keputusan apa yang harus saya ambil. Saya harus pahami dulu apa yang mau saya putuskan. Saya harus pahami dulu apa yang akan saya berikan kepada siswa saya berikan kepada dewan guru saya. Dalam pengambilan keputusan, yang pertama saya harus paham dulu apa yang mau saya putuskan. Jika saya tidak paham, jika saya tidak mengerti, itu akan menjadi blunder untuk saya dan juga blunder untuk sekolah saya Pak. Jadi saya harus pahami dulu, oh misalnya ada dari dinas untuk melakukan misalnya ada pembuatan misalnya supervisi Pak. Saya supervisi. Dan saya harus tahu dulu supervisi itu apa sebelum saya mensupervisi guru-guru saya. Jadi saya harus tahu dulu, itu contohnya. Jadi ketika dalam saya pahami supervisi dan keputusan saya ambil itu bisa berdampak bagi semuanya Pak. Misalnya supervisinya, yuk kita buat dalam 1 bulan 2 kali, yuk kita buat dalam 1 semester 1 kali. Harus tahu dulu
kebutuhan sekolah ya. Jadi yang pertama Pak, prosedurnya atau langkah-langkahnya itu saya harus pahami dulu Pak. Iya. Gitu. Kemudian yang kedua, itu saya sesuaikan Pak. Saya sesuaikan dengan kebutuhan sekolah saya. Setiap sekolah saya yakin itu tidak sama Pak. Antara Bukit Hermon dengan SMP ataupun sekolah yang lain itu pasti tidak akan sama Pak. Pasti ada perbedaan. Nah, langkah yang kedua dalam pengambilan keputusan harus saya sesuaikan dengan kondisi sekolah saya Pak. Kondisi guru, kondisi siswa, dan juga kondisi setiap warga sekolah yang terlibat. Bahkan komite juga, bahkan yayasan juga Pak. Karena kami kan berdiri swasta Pak, berdiri atas nama yayasan. Makanya saya harus sesuaikan juga. Komunikasi itu yang harus sesuaikan. Contoh seandainya misalnya dalam pengambilan dana BOS Pak ya, dalam pengambilan dana BOS misalnya. Nah, dalam pengambilan dana BOS kita kan harus menyesuaikan juga dengan kebutuhan sekolah. Bagaimana dana ini bisa dikelola dengan baik, dengan dana yang sedikit atau dana yang sekian bisa dikelola dengan baik juga untuk sekolah Pak. Makanya yang kedua langkah itu adalah saya sesuaikan Pak dengan kebutuhan sekolah. Dan yang ketiga Pak, yang paling penting juga ini hasil akhirnya adalah saya mengajak Dewan Guru untuk rapat Pak. Nah, karena dalam rapat itu pasti akan ada komunikasi. Di dalam rapat itu pasti akan ada interaksi. Di dalam rapat itu pasti akan ada pendapat-pendapat yang bisa kita ambil baik dari Dewan Guru, dari wali kelas, dari kurikulum, dari kesiswaan, kepala lab dan sebagainya. Semuanya bendahara pasti dalam rapat itu semuanya pendapatlah yang akan didengarkan. Jangan saya hanya rapat sendiri ataupun saya hanya berdua atau bertiga dengan kurikulum semuanya. Bahkan saya pernah mengajak rapat bahkan ke penjaga sekolah Pak. Penjaga sekolah juga pernah saya ajak karena saya pikir dalam rapat itu semua komunikasi terbuka Pak. Makanya sehingga keputusan yang diambil itu adalah keputusan bersama, bukan keputusan satu orang, bukan keputusan dua orang. Itu Pak. Jadi yang pertama pahami, yang kedua sesuaikan, dan yang ketiga kita bawa dalam forum rapat. Terima kasih. Oke. Begitulah biasa Pak ya. Ya memang sudah selayaknya ini apa yang dilakukan oleh Mas Menteri Nadiem ya untuk menggait kepala sekolah muda ya, terutama untuk menghasilkan kepala sekolah milenial nampaknya ini Pak. Pak. Lalu untuk pertanyaan berikutnya, setelah Bapak melakukan langkah atau prosedur terutama dalam pengambilan keputusan, tentu yang berikutnya itu adalah hal seperti apa yang selama ini Bapak anggap efektif ya, yang paling efektif ya, terutama dalam pengambilan sebuah keputusan ya, baik itu dalam kasus D5 etika ataupun dalam sebuah kasus bujukan moral. Terima kasih Pak. Nah, jawaban saya untuk nomor 4 Pak, hal yang paling efektif menurut saya, yang paling penting itu adalah komunikasi yang baik Pak. Itu menjadi kunci utama bagi saya pribadi untuk sebagai pimpinan dan juga Dewan Guru Pak. Jadi komunikasi yang baik. Setiap lembaga, setiap organisasi, setiap perkumpulan, kalau komunikasi yang terjalin itu sangat baik Pak, saya pikir dalam setiap pengambilan keputusan itu akan baik juga Pak. Saya pernah Pak, saya bisa cerita sedikit, saya pernah Pak dalam menangani siswa ini berhubungan dengan pertanyaan Bapak yang benar versus benar. Saya pernah Pak menghukum satu siswa karena saya tidak ada komunikasi yang baik dengan Dewan Gurunya Pak, maksudnya dengan wali kelasnya. Ada waktu mereka waktu itu sebenarnya sederhana Pak, ya. Waktu itu sudah jam masuk sekolah Pak ya, sudah jam masuk sekolah, setelah istirahat jam masuk pelajaran, kemudian dia terlambat masuk kelas, kemudian saya panggil dia, saya waktu itu agak emosi juga mungkin Pak ya, jadi saya emosi dan saya agak sedikit bernada tinggi lah dengan dia. Kemudian saya bernada tinggi, dia hanya diam saja. Kemudian saya suruh dia masuk. Setelah pulang sekolah, saya berbincang dengan guru mata pelajaran dan juga kepada wali kelasnya, bahwa mengatakan bahwa dia tidak sebenarnya terlambat Pak. Dia sebenarnya disuruh Pak. Dia disuruh oleh Dewan Guru, disuruh untuk untuk membersihkan dulu Pak, membersihkan ada sampah di belakang kelas. Ya, kebetulan saya tidak melihat dia gitu. Nah, perbuatannya itu saya pikir dia itu dari dulu memang baik Pak. Dari dulu dia memang baik. Tapi karena disuruh dan melewati jam masuk sekolah, nah itu kan dilema juga untuk saya Pak. Jadi komunikasi yang baik sebenarnya Pak. Kalau saya tahu dia kemarin itu memang disuruh untuk membersihkan sampah dulu Pak di belakang sekolah, saya akan nasihati dengan begini Pak. Betul kamu seperti itu, tapi kalau sudah masuk kamu harus masuk. Kalau misalnya kita mau membersihkan sampah yang disuruh oleh guru, ada waktunya, ada jamnya. Maka dari itu lahirlah kami Jumat Bersih Pak. Makanya kami adakan Jumat Bersih dari peristiwa seperti itu Pak. Makanya saya bilang komunikasi yang baik Pak. Jika komunikasi yang baik,
nada tinggi tidak akan keluar dari mulut saya untuk anak itu, Pak. Dan dalam kasusnya benar benar. Dia kan benar, Pak, ya, melakukan Iya, memungut betul, sampah, Pak. tapi salahnya adalah dia gunakan itu di jam pelajaran sekolah gitu, Pak, sudah setelah istirahat. Makanya dari itu komunikasi yang baik juga. Saya juga salah tidak bisa memberikan kepada dewan guru saya bahwa tata tertib itu yang pertama harus dipatuhi begitu, Pak. Jadi ketika sudah ada peraturan yang berlaku itu harus dijalani, Pak. Seperti itu. Terima kasih. Oke, mantap sekali tuh Pak ya. Ini nampaknya sudah bisa menjadi kepala sekolah teladan nanti Iya, untuk iya, dibiaskan atau kita tanamkan kepada kepala sekolah yang lain. Iya. Kepala sekolah ini harus belajar juga nampaknya nih Pak ya. Iya. Lalu untuk pertanyaan terakhir Pak, yang terakhir ini, hal apa saja yang selama ini merupakan sebuah tantangan ya, terutama bagaimana Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus yang Bapak hadapi? Tantangan gitu. Apakah itu tantangan yang Bapak mudah atau susah? Kira-kira seperti apa gitu Pak? Iya. Terima kasih, Pak, atas jawabannya. Nah, sebenarnya kalau kita bicara tantangan itu banyak sekali, Pak, ya. Bahkan tantangan dari diri sendiri pun itu ada juga, Iya, Pak. Kalau kita mau mengurutkan dari A sampai Z, mungkin tantangan itu banyak sekali, Pak. Cuma saya mengambil poinnya saja, Pak. Intinya tantangan yang paling berat yang saya alami itu adalah dari siswa itu sendiri, Pak. Artinya dalam siswa itu sendiri, Pak, kita harus mengerti karakter siswa, Pak. Saya bisa cerita sedikit, Pak. Di SMP Bukit Hermon itu mayoritas yang masuk itu adalah anak-anak dari pedalaman, Pak. Anak-anak dari pedalaman, dan mereka tinggal di panti asuhan yang jauh dari keluarga, jauh dari orang tuanya. Nah, itu menurut saya adalah tantangan yang paling besar sekali, Pak, dalam memahami karakter siswa yang sangat beragam sekali, latar belakang siswa juga yang beragam sekali, apalagi jauh dari orang tua, hanya tinggal di panti asuhan, dan juga mungkin ada orang tuanya yang sudah meninggal, ada anak yatim piatu di situ, sehingga menyebabkan kita, Pak, menjadi susah untuk dalam mengambil keputusan. Khususnya lagi dalam pertanyaan Bapak yang dilema benar versus benar, Pak. Apalagi kalau dalam, ya kita tahu, Pak, ya, dari murid-murid dari pedalaman, Betul, Pak, dari ya. pedalaman di kabupaten-kabupaten yang lain, begitu dia masuk ke sini, seperti kita itu harus memahami karakternya dulu. Apalagi saya sebagai pimpinan, Pak, yang tertanam dalam diri mereka, pimpinan itu adalah merintah dan segala macam. Saya pernah, Pak, dalam satu kasus juga ketika saya menyuruh mereka untuk disiplin, Pak, ya, disiplin dalam hal untuk datang tepat waktu, Pak. Nah, itu juga yang menjadi kendala saya, Pak, tantangan saya. Dalam siswa saya di SMP Bukit Hermon, Pak, sangat sedikit sekali yang datang tepat waktu, Pak. Sangat sedikit sekali yang datang tepat waktu. Saya tanya kepada mereka, kenapa kok suka datang terlambat? Nah, mereka menjawab bahwa mereka kan tinggal di asrama, Pak, ya, Iya, tinggal di betul, asrama, jadi semuanya serba mereka lakukan, masak sendiri dan sebagainya, bahkan mereka cari kayu dan sebagainya. Nah, itu menjadi tantangan juga, Pak. Belum lagi perjalanan mereka yang jalan kaki, Pak. Paling mewah di SMP Bukit Hermon, paling mewah itu pakai sepeda, Pak. Selebihnya mereka jalan kaki. Nah, hal-hal seperti itulah yang menjadi tantangan saya. Kalau saya mau tegakkan tantangan itu, mau saya kendalikan tantangan itu, saya otomatis melarang mereka, Pak, gitu. Dalam satu sisi, kamu harus datang cepat jam 7, tapi dalam keadaan mereka dengan latar belakang mereka, Pak, yang sangat beragam dan ya saya bilang kategori yang cukup susah gitu, Pak. Dan itulah yang akan menjadi tantangan saya, Pak. Terima kasih. Oke Pak, nggak terasa ini sudah di penghujung pertanyaan tadi. Iya, Pak. Iya, saya belajar begitu banyak pengalaman dari wawancara ini. Mudah-mudahan nanti setelah saya menjadi kepala sekolah ataupun menjadi pimpinan dalam sebuah lembaga pendidikan, ya saya bisa menjadi pengambil keputusan yang terbaik. Oke, mungkin sampai di sini aja, Pak, dan saya ucapkan terima kasih atas waktunya, dan saya doakan jaya selalu untuk SMP Bukit Hermon. Amin. Ya, Terima kasih, Pak. terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ya, oke. Untuk kegiatan di hari ini, ya, saya sebagai calon guru penggerak dari SMP Negeri 7 Tebas ini diminta untuk mengumpulkan tugas demonstrasi kontekstual, terutama mewawancarai ibu bagaimana mengambil sebuah keputusan, terutama tentang D5 etika dan bujukan moral.
Jadi ada beberapa pertanyaan pemantik nanti yang akan saya sampaikan ke Ibu. Jadi nanti disesuaikan aja Ibu. Lalu untuk pertanyaan pemantik yang pertama yang ingin saya sampaikan ke Ibu seperti ini Bu. Apakah Ibu sudah bersedia Bu? Oke. Selama Ibu memimpin sekolah ini, ya bagaimana cara Ibu dalam mengidentifikasi kasus atau masalah yang terjadi di sekolah, seperti kasus dilema etika ataupun bujukan moral. Kira-kira bagaimana Bu? Masalah untuk mengidentifikasi, kita akan melihat seperti permasalahannya, kemudian kita lihat nilai-nilai kebijakan-kebijakan yang akan kita ambil ya, kemudian bagaimana dampak yang akan kita hadapi baik untuk sekolah maupun dampak yang akan dihadapi untuk orang yang bermasalah seperti untuk anak. Oke, jadi seperti itu Bu ya. Iya. Oke, sudah sangat luar biasa bagus Bu. Jadi untuk yang kedua, ini ada pertanyaan pemantik kedua lagi Ibu. Selama Ibu memimpin di sekolah ini, terutama untuk SMP 7 ini, bagaimana cara Ibu itu dalam menjalankan pengambilan sebuah keputusan di sekolah, ya terutama pada kasus yang mengandung dua kepentingan yang sama-sama besar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kira-kira bagaimana Ibu menangani atau menanggapi kasus tersebut? Ya, kalau misalnya kasus tersebut menyangkut hanya dua orang antara saya dengan bawahan, ya barangkali kita akan ambil kebijakannya, cari kebijakan-kebijakan yang tidak merugikan kedua belah pihak. Ya. Tapi apabila sudah menyangkut masalah anak atau menyangkut keluar, itu akan dilakukan musyawarah untuk mencari hasil keputusan yang terbaik. Oke Bu, mantap sekali ini Bu ya. Lalu yang ketiga, Ibu ada pertanyaan pemantik ketiga. Langkah atau prosedur seperti apa yang selama ini Ibu lakukan dalam pengambilan sebuah keputusan Bu? Ya terutama saat Ibu memimpin sekolah ini apabila dihadapkan dengan suatu masalah ataupun kasus. Tentunya yang pertama kita harus mencari akar permasalahannya, yaitu dengan memanggil pihak-pihak yang terkait. Ya, yang pertama. Yang kedua, tentunya minta penjelasan atau alasan dari orang-orang tersebut. Ya. Kemudian apabila tidak ada dapat keputusan, tidak ada keputusan yang bisa diambil, kita lakukan musyawarah terhadap para dewan guru, bagaimana mencari solusi yang terbaik. Oh, seperti itu. Jadi apa ibaratnya Bu ya, memanfaatkan lingkungan warga sekolah Bu ya. Iya, paling utama. Jadi untuk kebijakan ini diambil berdasarkan asas musyawarah Bu ya. Ya. Oke Bu. Lalu pertanyaan keempat Bu, hal-hal seperti apa yang selama ini Ibu anggap efektif ya, terutama dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Bisa diulang? Ya, hal seperti apa yang selama ini Ibu anggap efektif ya, terutama dalam memecahkan masalah yang pernah Ibu hadapi ya, terutama untuk mengambil sebuah keputusan yang bijak Bu, atau yang memiliki nilai kebajikan. Selama ini yang saya terapkan di sekolah ya, yang tentunya dengan musyawarah mufakat berdasarkan nilai kebijakan yang baik pada tingkat bersama, ya kan? Kemudian penghargaan dan sebagainya ya, kekerasan tentunya kita ambil dari keputusan bersama. Ya, jadi memang mengedepankan asas mufakat Bu ya, musyawarah dari rekan-rekan atau kawan guru yang ada di sekolah ya. Lalu untuk pertanyaan berikutnya, ini yang terakhir Bu ya, kira-kira hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan ya, dalam artian yang menjadi tantangan Ibu dalam pengambilan sebuah keputusan kebijakan ya, dalam menentukan keputusannya Bu ya, terutama apakah itu dilema etika ataupun masuk ke dalam bujukan moral. Baik ya, jadi untuk
kita hadapi sesama rekan kerja ya, karena mempunyai pemikiran yang berbeda-beda ya, tanggapan yang berbeda-beda ya. Itu banyak sekali ya kawan yang mempunyai, ada yang mempunyai prinsip yang bagaimana ya, harus kita berikan penjelasan yang lebih konkret walaupun mereka mengutamakan berdasarkan aturan-aturan yang ada, tapi tidak semua aturan ya harus kita turuti, tapi kita lihat apakah aturan itu masih bisa kita bijaki. Dari situ biasa kalau ada rekan-rekan yang biasanya bertentangan walaupun sebenarnya mereka benar dalam kasus ini, tentunya kita tadi saya jelaskan bahwa kita berdasarkan musyawarah mufakat, tentunya kita mengambil dari suara yang terbanyak, kita ambil keputusan akhirnya. Walaupun ada kendala yang tidak bisa ke keputusan, tapi akhirnya ke suara terbanyak. Oke Bu, mungkin cukup sekian aja Bu untuk wawancara dari 5 pertanyaan pemantik ini. Ya, sudah sangat luar biasa penjelasan dari Ibu. Semoga dengan adanya wawancara ini nanti bisa terbias kepada kami ya Bu. Oke Bu, terima kasih atas kesediaan waktu yang telah Ibu berikan ke saya. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.